lakukan diseminasi. Kita saya mengurutkan acara yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga tanya jawab, dan selanjutnya penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca doa bersama. Dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang eksaminasi modul 1.4 budaya positif oleh Padantri. Padantri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TKI Madatul Syarifun, Ustazah Farsi, teman-teman Ustazah TKI Madatul Syarifun yang saya banggakan. Di sini saya akan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelum saya akan memaparkan materinya, saya akan memberi ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu membuat kalimat dari apa kata nama kita, kata awalnya, dari huruf pertama dari nama kita. Misal ya, saya Tri suka makan tomat. Nah, nanti bisa membuat sebuah kata yang disukai dengan huruf awal dari nama kita. Coba sekarang dari Ustazah Ayu. Oke. Nama saya Ayu. Semoga perilaku dan tingkah lakuku selalu cantik seperti Ayu. Ya, lanjut. Ustazah Tati. Nama saya Sutarti. Saya suka makan sate. Dari sekarang Ustazah Fida. Nama saya Ida. Saya suka melihat lampu. Wah, yang terakhir Ustazah Parsi. Ya, nama saya Parsi. Saya suka pergi ke pantai. Wah, mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Tapi apabila banyak salah mohon dimaafkan. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini merupakan suatu tujuan pendidikan, yaitu kita harus menuntun anak itu dari kodratnya. Kita tuntut, bukan kita yang memberikan, tapi kita hanya sebagai fasilitator saja atau penyedia. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak. Pada di sini kita sebagai pendidik taman kanak-kanak atau TK anak usia dini, ya kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan usia kita. Next, lanjut. Budaya positif yang ada di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan pelajaran Pancasila. Jadi budaya positif di sekolah ini merupakan nilai dan kebiasaan sekolah yang tentunya harus berpihak pada anak agar anak itu bisa berkembang sesuai dengan usianya. Lanjut.
Tujuan mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini bisa menumbuhkan motivasi internal, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah tentang kedisiplinan atau tentang sesuatu yang melanggar, maka kita sebagai guru harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer untuk melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, bukan menghadik oh kamu yang bersalah, itu tidak. Tetapi tujuan dari budaya positif adalah mengambil itu tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah budaya positif, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, melakukan motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam adalah restitusi posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan dukungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dengan paradigma belajar ini kita bisa membangun budaya positif dengan menyediakan tadi kita mendukung anak dengan supaya bisa berperilaku positif, terus memberikan aman dan nyaman ketika anak itu belajar dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaannya adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak ya, teman-teman? Kita bisa nggak? Saya mengontrol Ustaz Ayu? Bisa nggak? Tidak. Yang bisa mengontrol itu hanyalah diri kita sendiri. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak? Kita, ayo Ustazah Fija, kita mengubah kamu sesuai dengan pandangan saya. Kan kira-kira bisa? Tidak bisa. Tetapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Ustazah Ayu, saya tidak bisa mengontrol Ustazah Fida. Itulah dalam teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika ada anak-anak itu dibujuk, kita sudah sampai pada titik yang terendah. Maksudnya sudah pada titik di mana dibujuk sampai begini tidak mau, begitu tidak mau. Nah itu terus dipaksa. Nah itulah stimulus kontrol. Terus kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah ketika anak tidak suatu bermasalah terus dibujuk tidak mau, nah kita dari teori kontrol ini
kita bisa bukan membujuk, maksudnya berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan. Kamu mau apa, bagaimana, dan seperti itu. Terus stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir menang. Dua, disiplin positif dan motivasi. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dulu itu guru mengontrol murid. Itu contohnya ketika kita harus, anak itu harus melakukan peraturan seperti ini dan seperti ini. Jadi kita guru yang mengontrolnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah perubahan paradigma teori kontrol. Lanjut. Apa itu disiplin positif? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Tanpa memerintah orang lain, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, budaya disiplin positif ini adalah yang kemampuan memerintah diri sendiri, mengontrol dan menguasai kita dalam melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi, yaitu motivasi internal, eksternal dan eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk dari motivasi eksternal. Jadi dari orang lain, dari luar, bukan dari diri kita. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan? Saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu juga termasuk dari motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal, yaitu dari tujuan disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn 1993. Nah, apabila dihukum oleh penghargaan, itu dia akan memberikan dampak. Apabila kita memberikan penghargaan,
itu ada beberapa dampaknya. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan pendek. Kedua yaitu penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ketika apabila kita memberikan penghargaan kepada anak untuk berperilaku positif atau disiplin positif, nah itu tadi yang akan dampak yang akan terjadi, kemungkinan bisa akan mematikan kreativitas anak, akan mengurangi motivasi intrinsiknya, dan akan menurunkan kualitasnya. Bentuk kebijaksanaan atau apresiasi. Dalam memberi apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Memberi pengakuan secara khusus. Apa khususnya apa? Diberi pengakuan. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak hanya satu murid, tapi semua murid kita beri pengakuan tapi secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Ini ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka. Kemarin saya perhatikan itu merupakan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada lagi situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di kelompok. Nah, nilai kebajikannya apa? Yaitu kepedulian. Yaitu pembukanya saya menghargai. Ada terima kasih untuk. Terima kasih berarti nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu juga merupakan nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawab. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebagai yang di sini nanti ini sebagai hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman. Ya, nanti ada lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yakin? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. 1, 2, 3 hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Yang satu konsekuensi tadi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi benar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kita lanjut. Ada hukuman, ada konsekuensi. Lanjut. Untuk jawabannya. Nomor 1 tadi hukuman. Terus yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir itu hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman karena dicoret-coret itu konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam, itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu merupakan konsekuensi. Karena konsekuensinya dia terlambat. Kenapa jam? Dan ya lanjut. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Apabila kita memberikan hukuman kepada anak-anak, itu efeknya itu bisa membuat sakit, baik sakit fisik maupun sakit secara hati. Sakit fisik apabila anak itu suruh push up, nanti itu kan bisa sakit juga. Sakit hati itu bisa nanti, oh kamu dapat hukuman, terus diolok-olok sama teman, itu juga merupakan suatu sakit hati. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi anak itu dia berkonsekuensi, nah itu dalam rasa nyamannya itu tidak berkepanjangan, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, apabila kita ada yang melanggar kedisiplinan, terus kita memberikan hukuman, nah itu efeknya anak itu akan menjadi membenci kedisiplinan. Jadi apabila hari ini melanggar, kemudian besok melanggar lagi, itu kan otomatis aku benci dengan kedisiplinan, makanya aku akan melanggarnya terus. Terus yang kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu dipaksa, dia merupakan suatu paksaan. Oh, kamu harus begini, harus begini. Nah, itu namanya hukum. Ketika kamu tidak melakukan, kamu harus ini. Nah, itu namanya suatu paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Terus kalau hukuman itu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau stimulus, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus ada konsep diri yang buruk itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu namanya hukuman. Karena takut dihukum. Ketika anak itu bersalah, maka akan disembunyikan. Umpamanya dalam kelas ada yang memukul temannya, kemudian ditanya sama ustazah atau gurunya, kamu memukul temanmu sampai menangis? Tidak. Nah, terus nanti kan ada hukumannya. Hukumannya kalau memukul nanti dibalas satu kelas. Nah, itu nanti dia juga bisa bahwa dia itu akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dibalas satu kelas seperti tadi. Konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kalau hukuman, anak juga bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ketika dihukum kan dia dimarahin, rasa bersalah, kemudian dipermalukan karena diejek temannya, dan juga tidak merasa dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Itu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan, di mana kebutuhan akan pilihan atau kemerdekaan. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini ada sebuah kasus. Ibu Hani, seorang guru wali kelas di kelas 1A di SD Mutiara Kasih, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ahmad. Beberapa anak
di kelas 1A telah datang padanya dan mengeluh bahwa Ahmad ini dia sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Hani yang tadi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya si Ahmad ini melakukan hal tersebut? Kira-kira si Ahmad ini kenapa ya? Dia punya alasan apa? Kok tiap hari mengambil bekal, meminta dengan paksa bekal temannya? Hari ini meminta bekalnya si Ralin, hari ini meminta bekalnya si Syahidah, seperti itu, sampai anaknya itu menangis mengadu kepada Bu Hani. Kira-kira apa ya alasannya? Apa yang akan dilakukan? Next. Dalam penerapan disiplin positif ini, Bu Hani sebaiknya mencari tahu alasannya. Alasan kenapa si Ahmad itu melakukan tindakan untuk mana? Nah, yang pertama adalah teman Ahmad jadi perhatian. Yang kedua, Ahmad lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ahmad merasa senang karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Terus hanya iseng saja melihat wajah temannya yang kesal, bosan karena selalu dibekali dengan makanan yang sama. Next. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Apa toh keyakinan kelas itu? Apa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus adanya keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Kenapa? Kenapa ya? Apa sebabnya? Ada yang tahu apa sebabnya? Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Biar apa? Aman. Biar aman. Terus ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu ketika pas pandemi. Ketika pas pandemi kita juga bisa membuat keyakinan kelas seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus tepat datang waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak hanya pelatihan, mengapa kita harus tepat waktu datang ke sekolah? Nah, itu kan kenapa? Karena keyakinan yakni suatu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas ini akan menimbulkan, oh ya, aku harus mematuhi. Nah, itu merupakan memotivasi kita dari dalam. Itulah tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Beda kalau dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya dengan kata-kata yang positif, umpamanya membuang sampah pada tempatnya. Kalau peraturan kan biasanya ada tidak boleh datang terlambat, tetapi dalam keyakinan kelas itu harus menggunakan positif, kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak dan mudah agar anak-anak itu bisa mengingatnya dan dipahami oleh semua warga kelas.
Yang kelima, keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelas itu ya kita buat agar kita bisa menerapkannya, tidak usah yang terlalu terlalu berat, yang ringan-ringan saja bagi kita yang berada di taman kanak-kanak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ketika kita membuat keyakinan kelas, tidak hanya gurunya saja yang membuat, tetapi anak-anak juga kita libatkan. Sempurna keyakinan kelas kita doa pagi. Keyakinan apa yang akan kita lakukan? Keyakinan apa yang harus kita buat? Nah, kita diskusikan dengan anak-anak. Tidak hanya ustazahnya yang bilang nanti ketika berdoa harus tertib, harus bunyi. Nah, enggak, tetapi kita ajak muridnya untuk berdiskusi kira-kira ketika berdoa itu apa ya yang harus kita lakukan. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Nah, ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas itu, kita tanya kepada anak-anak, kira-kira tadi keyakinan kelasnya apa? Apabila ada anak yang melanggar. Nah, seperti itu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Restitusi 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi penghukum, ada kalimat yang diutarakan seperti contohnya, patuhi aturan saya atau awasi. Nah, itu suatu penghukum. Kamu selalu salah, mamanya Mas Mega, kamu selalu salah, selalu pasti seperti ini. Nah, selalu membuat temannya menangis. Nah, itu merupakan suatu posisi kontrol penghukum. Nah, hasil kemungkinan anak yaitu kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersikap agresif. Kita kan nggak tahu apabila kita hukum anak itu kan bagaimana reaksinya. Nah, itu nanti bisa marah dan akan agresif. Yang kedua, bisa jadi sesudah duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisannya. Lebih buruknya lagi, ketika pulang sekolah akan mempeskan ban gurunya. Nah, itu kalau untuk anak TK belum ya. Nah, ini nanti kalau yang sudah besar seperti itu, bisa apabila kita beri hukuman, nanti anak-anak akan seperti itu. Dia akan beragresif, dia akan mempunyai dendam, dan bisa jadi dia akan mencelakai gurunya, akan melakukan kekerasan kepada gurunya. Terus yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Kalimat yang diutarakan biasanya, ibu sangat kecewa denganmu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, kemungkinan anaknya bagaimana? Anaknya akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu apabila posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, itu yang akan membuat anak itu kecewa, gagal. Aku tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Lanjut. Yang ketiga adalah teman. Kalimat yang bisa diutarakan, ayo bantulah ibu ya, demi ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu akan membereskannya. Itu namanya sebagai teman. Apabila anak-anak di rumah maupun di sekolah tidak mau membereskan, terus ini ya udah,
nggak apa-apa, sekarang kamu istirahat saja, nanti ustazah yang membereskan, seperti itu. Itu namanya sebagai teman. Kemungkinan yang akan terjadi pada anak bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dengan ustazah. Dia akan mengakrab. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi apabila kita sebagai teman, ini akan membuat anak itu akan merasa tergantung. Apabila ustazahnya tidak datang, bisa bicara dengan ustazah yang lainnya, dia nggak mau. Itu namanya dia merasa tergantung. Bila ada masalah, murid akan mengandalkan guru tersebut. Punya masalah, ini bagaimana ini bagaimana Nah, itu hanya mengandalkan ustazah. Dia tidak berusaha untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Next. Yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Kalimat yang diutarakan, apa yang kita yakini, kita kembali kepada keyakinan kelas. Nah, kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, maka itu akan kembali ke keyakinan kelas tadi. Apa yang sudah kita buat dengan keyakinan kelas tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Apabila kamu bersalah, kemudian kamu bersedia memperbaikinya, tidak. Itu sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Posisi manajer ini, guru bersuara dengan tulus, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dengan bimbingan. Nah, posisi manajer ini posisi yang paling efektif sebagai kita, ya tidak sebagai penghukum. Kalau penghukum itu nanti anak akan merasa ya yang sudah saya utarakan tadi. Tapi ketika kita berposisi sebagai manajer, maka kita akan mengajak anak mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid untuk mencari jalan keluar dan dengan bimbingan. Next. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu restitusi. Kira-kira apa ya restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah namanya restitusi tadi. Dosen 2004. Nah, bagaimana kita berpikir, membantu murid berpikir untuk memperlakukan orang lain, kemudian mereka ingin menjadi seperti apa dengan tujuan yang mulia. Nih ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu apabila ada anak yang melakukan kesalahan, itu bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi untuk belajar dari kesalahan agar anak tidak melakukan kesalahan selanjutnya. Terus yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Apabila dengan masalah itu menghadapi suatu hubungan, hubungannya itu kan akan renggang. Nah, dengan restitusi itu maka akan memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bukan dipaksa. Kamu sudah melanggar
kamu harus begini. Tidak, tetapi ciri-ciri restitusi adalah dengan tawaran. Kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, dalam diri. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat? Restitusi yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, nanti tindakannya bukan fokus lagi kepada bukan ke tindakan tetapi ke karakter. Karakternya dia akan menjadi seperti apa dengan melakukan restitusi itu. Restitusi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana apabila melakukan suatu kesalahan? Apakah kita akan seperti itu atau kita akan mencari solusi yang lain? Nah, itu adalah suatu restitusi. Restitusinya seperti itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan ada murid ketika melakukan kesalahan kemudian sama anak yang lain itu kan ada yang kamu ini, kamu seperti ini. Nah, dengan restitusi itu akan membuat anak kembali kepada kelompoknya. Jadi dia tidak akan merasa aku sudah berbuat salah. Jadi aku merasa dia hilanglah kepercayaan dirinya. Tetapi dengan kita melakukan restitusi ini, anak akan kembali kepada kelompoknya. Nah, restitusi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran kita bisa disebut juga dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan kesalahan. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, dengan validasi tindakan ini, anak kita bisa bertanya kepada anak, kenapa toh, apa toh alasannya, kenapa melakukan ini? Pasti anak mempunyai suatu alasan. Suatu alasan. Yaitu kenapa toh kamu mencubit temannya? Kenapa toh kamu memukul temannya ketika bermain? Nah, itu nanti anak-anak bisa menjawab. Oh, aku mukulnya karena dia menghancurkan balokku. Aku mencubitnya karena aku diganggu. Nah, seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak kasusnya dirobohkan permainan baloknya. Nah, itu bagaimana cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika kamu merasa marah, nah itu bagaimana? Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kita tanyakan sepakatan kelas apa yang kita sudah buat. Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah 3 langkah segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya, kita dengan ada anak berbuat salah terus gagal. Nah, kita bisa menstabilkan identitasnya. Apa yang guru bisa lakukan? Nah, apa yang bisa ditanya yaitu berbuat salah itu adalah manusiawi. Apabila ada anak-anak kita yang sudah berbuat salah, entah itu pukul-pukulan sama teman-teman, nah kita bisa berbuat salah, itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
Nggak ada loh Dik, manusia yang sempurna itu. Terus juga Bapak Ibu juga buat salah. Kita semua Ustazah juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah. Jadi apabila ada dua orang yang ngotot, ini loh salahnya Nega, ini loh salahnya Lanang, terus bukan saya Us, bukan saya. Nah kita stabilkan identitas dengan cara yang seperti tadi. Ustazah tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar yang salah. Terus Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya akan selesai bagaimana? Apabila kita terus aku yang benar, ini yang benar, aku yang benar. Nah, tapi kita Ustazah atau sebagai guru kita tertarik untuk menyelesaikan masalahnya itu bagaimana? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu cara menstabilkan identitas. Bisa kita berkata seperti itu kepada murid ketika kita melakukan segitiga restitusi. Next. Validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu power, freedom, love, and feeling fun and survival. Nah, yang dilakukan guru ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah itu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang ini lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ditanya, kamu bisa melakukan ini lebih, tapi kamu tidak melakukannya ya? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Masalahnya kenapa kamu memukul Nega? Apa alasannya? Nah, itu dengan validasi tindakan yang salah. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ada orang yang ada anak-anak kita sedang rebutan mainan terus dipukul. Nah, itu bisa ditanya dengan kita melakukan tadi validasi tindakan itu, ditanya, adakah cara yang lain? Tidak harus memukul kan? Bisa dengan diminta dengan baik-baik. Nah, itu kan kita bisa berkomunikasi dengan si anak tersebut. Apakah kamu bisa melakukannya dengan baik besok lagi? Nah, tadi ketika anak sedang bertengkar, sedang pukul-pukulan, nah itu ketika sudah ini kamu bisa melakukannya lebih baik besok enggak? Ketika kamu menginginkan mainan itu bagaimana? Nah, seperti itu tentang validasi tindakan yang salah. Lanjut. Nah, sekarang melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan apa yang diyakini. Guru bisa berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apabila anak itu sedang melakukan kesalahan, kita tanya, nilai yang kita percaya di kelas ini apa? Terus yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi kita sudah menyepakati keyakinan apa? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, itu ketika menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ketika kamu rasakan, mamanya rasanya sedang sedih, kamu ingin jadi seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kelas. Lanjut.
menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tadi tentang restitusi, segitiga restitusi. Melalui restitusi ini, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ketika anak itu berbuat salah, bisa memulihkan diri kita. Oh ya, salah, jadi salahnya tidak berlanjut, merasa salahnya tidak berkelanjutan. Yang kedua adalah membantu murid untuk jujur pada dirinya dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketika kita melakukan restitusi itu, membantu anak untuk berlaku jujur dan mengevaluasi dari kesalahan itu. Bisa dievaluasi, oh ya, aku tadi berbuat salah, aku besok lagi aku tidak akan melakukannya. Nah, itu tadi tentang disiplin positif dan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Mungkin itu dari pemaparan dari saya tentang budaya positif. Apabila banyak salah dan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bu Tri Wahyuningsih, ada yang ingin saya tanyakan, ada yang paparannya tadi disampaikan. Yang pertama, tadi tentang kedisiplinan anak ya, dimana kita ini mengajar anak usia dini yang mana mungkin belum tahu sebenarnya apa itu disiplin, sehingga keteladanan satu menjadi kunci terwujudnya kedisiplinan bagi anak kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika mendapati anak yang melanggar disiplin? Disiplin yang sudah ditetapkan di TKI Wahdatul Sholihun. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa posisi kontrol. Nah, menurut Ustazah Tri, posisi kontrol yang seperti apa yang masih dominan di sekolah kita? Di sekolah kita ada 19 guru. Nah, menurut pengamatan Ustazah Tri, dari 19 guru tersebut, posisi kontrol mereka itu di posisi yang mana? Apakah sudah di kontrol manajer atau masih di penghukum atau yang mana? Kemudian apabila ternyata sebagian besar dari teman-teman kita tadi posisi kontrolnya belum di posisi kontrol manajer, di mana itu adalah posisi yang ideal, apa yang akan saya lakukan untuk mengkondisikan teman-teman seperti itu? Saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab ya. Untuk yang nomor satu tadi, bagaimana tentang apabila tadi anak-anak TK itu ketika mewujudkan kedisiplinan itu kan perlu pembiasaan, gitu. Terus kita membiasakan dengan pembiasaan itu, kemudian dari pembiasaan itu kita lakukannya secara terus menerus. Jadi tidak hanya hari ini ataupun besok atau nanti ketika ada kejadian lagi. Nah, itu baru akan diulang lagi, dikaji lagi seperti itu. Terus pembiasaan ataupun cara mendisiplinkan anak tadi dengan biasaan, kita juga bisa memberikan keteladanan kepada anak. Misal anak itu datang ke sekolah terlambat, 8:30 baru datang. Nah, kira-kira yang akan saya lakukan mungkin kenapa bisa datang terlambat, atau besok lagi berangkat lebih pagi ya, Ustazah aja berangkat pagi, seumpama seperti itu. Terus Posisi kontrol. ya, posisi kontrol. Untuk posisi kontrol ini
kadang yang saya mengamati itu masih ada yang sebagai penghukum. Misal berbuat salah kepada temannya, kemudian disuruh ke kelas, dan saya bawa ke kelas Usman. Nah, itu kan masih seperti itu, namanya penghukum. Masih anak kecil terus dia melakukan kesalahan karena jambat-jambat temannya. Nah, itu kemudian saya bawa ke kelas Usman saja, kamu di kelas Usman. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Itu juga masih ada yang saya amati. Masih ada seperti itu. Terus cara mensiasatinya ya mungkin dengan sosialisasi ini, diseminasi budaya positif ini bisa membuat teman-teman tahu bahwa posisi yang paling efektif itu adalah posisi manajer. Apabila kita sebagai posisi penghukum, itu akan berdampak yang buruk kepada anak. Anak akan merasa dendam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya ya. Jadi mungkin kalau tidak sebagai penghukum, dulu aku juga pernah merasa sebagai penghukum itu dulu sekali. Sebelum ikut ini, pokoknya anak suruh ninju temannya, terus nanti dibalas satu kelas. Nah, itu kan serasa akan menyakitkan seperti itu. Itu namanya sebagai penghukum. Itu saya merasa, ada juga yang merasa sebagai teman. Itu ketika ustadznya sakit, tidak ada yang dia tidak bisa datang ke sekolah, terus anak itu tergantung kepada ustadz itu. Dia tidak mau ngapa-ngapain, dia berbuat onar seperti itu. Aku nggak mau, aku mau sama ustadz Eka aja, dan ustadz Ekanya nggak masuk. Nah, itu saya melihatnya masih ada yang sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Nah, untuk mewujudkan posisi kontrol yang lebih baik untuk sebagai manajer, yaitu tadi kita bisa membuat segitiga restitusi seperti itu. Apabila anak itu kok nakali temannya terus, tangannya jabai temannya terus, apabila diingatkan sekali kok tidak tidak mempan atau bagaimana, ya kita kenapa toh mas, kenapa Mas Al kok itu terus. Nah, nanti kan walaupun itu kan namanya juga masih anak kecil, jadi mungkin dia butuh perhatian, atau mungkin dia hanya iseng kepada temannya. Dia merasa, oh ketika aku jabat temannya, ketika aku mukul temannya itu menangis, temannya itu merasa sedih, dia itu merasa senang. Wah, aku udah bisa membuat temanku menangis. Nah, itu kan kita ketahuilah apa penyebabnya anak tersebut. Mungkin ada tambahan? Bagaimana kalau itu kejadian kita mengingatkan tapi terus menerus dilakukan dan menular ke anak-anak yang lain, itu bagaimana solusinya selain kita itu berusaha tidak membunuh mereka, tapi kita memberikan pengertian yang pada dasarnya anak-anak seperti itu kan anak-anak yang usia kecil, masa konsentrasinya itu kan sedikit sekali. Mereka harus berjalan muter-muter, tidak bisa duduk. Ketika pembelajaran kita membuat ya anak-anak merekam dulu saja, mereka berputar-putar, ya biarkan bunyinya tetap bunyi terus, tapi bagaimana kita mengontrol anak di kondisi kontrol itu, bagaimana mereka tetap bisa sesuai dengan tahapan mereka, bisa mengikuti pembelajaran, tapi tangannya juga bisa mereka kontrol sendiri dari dalam diri mereka. Itu bagaimana solusinya? Solusinya? Solusinya. Itu menurut pendapat saya ya. Nanti itu kan pendapat masing-masing ya. Ketika anak sudah diingatkan tapi dia masih saja terus melakukan, padahal dalam dalam budaya positif itu kita tidak boleh menghukum. Ya, kita ingatkan, kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan.
diingatkan sekali tidak mempan, 2 kali tidak makan. Ya mungkin kita akan merasa capek. Awang terus. Ini loh mas, jangan begitu loh mas. Ini loh mbak, sayang teman loh mbak. Nah, itu kan apa ya namanya kan juga anak kecil, dia masih apa namanya motoriknya kan, otomatis kan motoriknya dia masih kemana-mana, masih perkembangan motoriknya itu yang masih berlaku cepat gitu loh. Ketika dia diberi apa namanya untuk berkonsentrasi itu, kalau anak yang masih kecil itu kan belum bisa, jadi mungkin konsentrasinya hanya butuh 5 menit atau berapa, tapi biasa yang perkembangan yang signifikan itu biasa pada kegiatan motoriknya. Jadi motoriknya dia kesana kesini, mungkin tangannya bagaimana, bisa nakali temannya. Nah, itu mungkin kita bisa dengan apa ya, kita cari perhatian yang lain, kita kasih apa namanya kegiatan yang lain. Kira-kira anak itu bisa ketika dikasih mainan terus bisa apa namanya mengalihkan perhatiannya itu, seperti itu. Mungkin dengan cara dialihkan perhatiannya. Mungkin ada maksudnya sudah puas atau belum? Belum puas. Belum puas. Tadi belum dijawab pertanyaan. Jadi tadi untuk teman-teman kita di TKI sendiri belum di posisi control manager gitu ya. Lalu langkah apa yang akan Sadadri ambil sebagai apa ya, melihat teman-teman yang belum di posisi itu? Tentunya kan kita akan merasa gak nyaman melihat teman-teman kita masih menghukum misalnya, atau masih di posisi teman seperti itu. Saya akan berusaha itu apa namanya mengimplementasikan atau memberikan tentang budaya positif ini loh, seperti ini. Kalau kita menghukum seperti ini, tapi dengan disosialisasikan. Ya, mungkin dengan seperti ini. Tadi kan saya sudah bilang, mungkin dengan seperti ini kita bisa apa namanya dengan tadi pemaparan saya bahwa itu bisa membantu teman-teman belajar, selama ini saya berada di posisi mana. Nah, nanti kan teman-teman bisa mengintrospeksi diri. Nah, itu dengan cara ya tadi mengadakan sosialisasi tentang budaya positif seperti itu. Sudah puas. Ya, terima kasih atas apa namanya pertanyaan yang diberikan. Apabila jawabannya kurang berkenan, nanti bisa berkelanjutan bisa Japri atau WA atau email. Mungkin itu saja. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Triwayaningsih. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dan semakin bertambah lebih baik dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Ada kurangnya itu memang dari saya. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.